oleh Hello Bagas yang berjudul Kita Pasti Sendiri. Ini buku yang diberikan oleh mama saya untuk saya baca, karena saya sendiri juga bertanya, apakah suatu saat bisa sendiri ya dari kehidupan sosial yang sudah dilalui atau bersama dengan orang yang kita cintai. Dan ternyata begitu saya baca memang benar, pepatah ada yang menyebutkan dari sebuah pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan. Dan itu memang tidak bisa dipaksakan ataupun kita kontrol ya. Jadi yang dulunya sudah lelah begitu ya, ingin ada seseorang yang menjadi tempat untuk bisa berbagi cerita, menjadi bahagia rasanya, memberikan dampak yang positif, menjadi semangat untuk bekerja, untuk melaksanakan aktivitas hari-hari, memberikan sapaan singkat seperti dalam sebuah pesan teks tertulis, "Selamat pagi, bagaimana kabar hari ini?" Itu sudah ditunggu-tunggu kok nggak ada ya. Oh, ternyata sudah sendiri lagi. Tapi ya padahal kalau sendiri lagi pun ya sebenarnya nggak apa-apa, karena sedari dulu sebelum bertemu dia, sebelum bertemu orang itu yang memukau dari mata maupun perasaan, itu kita sudah berhasil sukses mencapai target-target beberapa impian yang tertulis. Tapi entah kenapa ya jadi sedikit lebih berat ya ketika orang itu yang sudah membuat nyaman atau kita yang sudah berusaha sekuat mungkin mempertahankan hubungan ini akhirnya kembali ke sebuah kesendirian. Itu kan juga keluar dari harapan, padahal harapannya ingin selamanya ini tetap ada, selamanya tetap bisa menjalankan proses yang ada, tidak ada yang namanya kesendirian seperti dulu sebelum pernah mengenal dia. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya kenapa ya dipertemukan kalau misalnya akhirnya pun ya sendiri, akhirnya ya untuk apa gitu, maksudnya ada pertemuan sampai bisa membuat perasaan mendalam bahkan sampai jatuh cinta begitu ya, sampai saking kangennya itu terkadang sungkan ya untuk mengganggu orang seperti aduh kira-kira dia tuh sibuk atau enggak ya. Kemudian ketika sudah di chat, loh kok dia nggak bales ya, padahal kan kita kan kalau saya di zaman modern seperti ini HP itu ya pasti misalnya ada di saku atau di mana-mana itu kita bawa untuk sebagai bekerja atau bagaimanapun, pastinya ada kesempatan untuk melihat HP dan bisa memberikan pesan singkat misalnya lagi sibuk, lagi ada keperluan mendesak. Tapi meskipun memang lagi sibuk, sesibuk-sibuknya itu pasti sebelum memulai aktivitas, sebelum mulai aktivitas pasti ada menyisakan sedikit waktu untuk orang yang tercinta, seperti pesan singkat bagaimana kabarnya hari ini, bagaimana tidurnya, semoga semangat selalu ya di hari ini kesayanganku, orang tercintaku, atau mau panggilnya gimana pun ya terhadap orang yang teman-teman cinta yang sayangnya sekarang mungkin sudah menjadi mantan, sayangnya sudah menjadi di orang yang baru gitu. Tapi teman-teman tidak perlu kecewa, teman-teman hanya perlu mencintai diri sendiri, tidak perlu lagi maksudnya memaksa untuk tetap bersama, karena ya memang cintanya itu sudah tidak pada ada di diri teman-teman. Dia sudah maksudnya tidak peduli seperti ketika sudah awal bertemu, chatnya menjadi kosong, jadi nggak ada lagi notif pun muncul ya paling hanya dari sistem di HP ya. Seperti itu rasanya kayak nggak pernah cukup, karena ada harapan, ekspektasi yang belum tersalurkan begitu ya, belum menjalankan hubungan sebuah pernikahan, padahal sudah menabung ini dari hasil bekerja atau dari hasil uang jajan, atau sudah bekerja keras untuk belajar untuk membentuk tubuh yang lebih baik, untuk membentuk tubuh yang lebih siap untuk menjalani kehidupan berdua bersama. Tetapi sekali lagi itu
tidak apa-apa. Ketika sudah nggak kuat, kita bisa selain menulis seperti dari buku interaksi ini yang bagus ya, sudah ditulis dari bagaimana pengalamannya ketika sudah sendiri, kita itu bisa menangis itu tidak masalah. Menangis misalnya kalau masih ada orang yang bisa jadi tempat untuk cerita begitu yang misalnya seminggu sekali atau beberapa masih ada kesempatan, itu kita tidak apa-apa untuk menceritakan itu ya, berbagi kisah bagaimana apa tuh yang sudah dialami. Tapi ya memang benar sekali lagi, teman terbaik itu kembali lagi ke diri sendiri. Teman terbaik ya kita sendiri, karena sebelum bertemu dia pun teman-teman bangun pagi biasanya nggak menunggu kabarnya dia kan. Biasanya teman-teman itu berdoa atau olahraga, melakukan hobi yang teman-teman suka seperti menggambar, membaca buku, atau bermain musik begitu ya. Tetapi ketika sudah kenal dengan orang itu, rasanya itu menunggu ya, menunggu action, menunggu kabar terbarunya bagaimana. Saatnya kita untuk move on, nggak usah maksudnya di chat, maksudnya di spam gitu ya, karena pastinya semakin di spam itu ya nggak enak juga ya. Maksudnya di spam, kok kamu nggak ada kabar lagi, biasanya kamu yang memberikan informasi yang membuat aku semangat, memberikan aku aktivitas yang baru, bisa bermain, bisa belajar bersama, bisa mengisi waktu-waktu kosong. Kenapa aku merasa seperti sendiri lagi? Nah, akhirnya pertanyaan itu menjadi bahan refleksi untuk diri sendiri ya. Menjadi bahan refleksi untuk diri sendiri, untuk kembali mengenali diri sendiri. Seperti berarti kenapa ya ini semua terjadi? Apa ya pesan-pesannya? Kenapa kalau misalnya memang kembali lagi ke sendiri, perlu dipertemukan dengan laki-laki itu, atau perlu dipertemukan dengan perempuan itu yang membuat aku hanya bisa bahagia sementara. Sementara itu juga ya memang seperti itu. Kita pasti berusaha menyangkal ya, menggambarkan mutiara yang indah, yang berkilau, yang tidak mau kita lepas begitu ya. Tapi begitu sudah jatuh, kita tuh bingung mencari. Tetapi tidak perlu ada yang dikhawatirkan di sini, karena ada pepatah lagi yang tertulis, dalam setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Nah, pastinya ada pertemuan lagi kan dengan orang yang baru. Masalahnya itu mungkin berat ya bagi beberapa orang, karena sudah mengalami fase di masa lalu yang tidak mudah. Seperti aduh, bagaimana nih kalau misalnya lagi-lagi sendiri, itu kan juga menjadi beban pikiran ya. Itu tidak apa-apa juga kalau misalnya di buku ini menyadarkan bahwa itu tidak hanya berlaku kepada masalah pacaran saja atau kepada hubungan dengan pasangan, tetapi kepada teman, kepada sahabat, kepada orang terdekat yang dulu memang bersama-sama sehingga kita bisa berkembang sejauh ini. Tiba-tiba kok nggak ada kabar lagi, ada apa begitu ya. Itu kan menjadi pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang itu, karena memang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bisa berdua bersama seperti dulu. Itu semuanya membuat kita kembali memeluk diri sendiri, bahwa kita harus sadar kondisi itu memang nyata, dan semakin kita menganggapnya tidak nyata, kita hanya menghindari diri sendiri untuk bertemu orang baru yang lebih baik di masa depan. Karena memang seperti itulah perjalanan hidup di dunia ini. Ini kalau saya membaca dari buku ini ya, daripada terjebak dengan hubungan yang salah,
daripada terjebak dalam hubungan yang merasa nggak enak, merasa gimana gitu ya. Lebih baik ya sendirian dulu. Seperti dulu sebelum mengenal dia, teman-teman bisa melakukan apa? Teman-teman bisa melakukan pekerjaan, mungkin ada tugas-tugas yang belum bisa diselesaikan. Ada tugas apa? Teman-teman ada film baru nih, ada film yang seru ya untuk ditonton. Aduh ini film horor nih bagus. Ini sebenarnya seperti saya nonton film horor, aduh ini seru nih, belum ada yang saya selesaikan, ini ada film baru lagi. Kemudian bisa teman-teman mau melakukan apa dulu kalau saya lagi sendiri? Mau membaca buku. Nah ini seperti saya nih membaca buku di tempat yang sunyi. Kebetulan pas ya kalau saya sunyi lagi sendiri itu membaca buku yang hening begitu ya, jadi lebih bisa fokus begitu ya terhadap materi atau perkataan yang tertulis di sini. Jadi itu kembali sebenarnya semua ada pesan, manfaat, walaupun memang awalnya nggak enak, tetapi setelah kita sendiri kita refleksi, merenungkan apa saja yang sudah terjadi di kehidupan teman-teman, itu kembali ada sisi positifnya di balik sisi negatif yang merasa mungkin berat sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan ada yang mungkin sampai jatuh sakit ya, karena memang dulu sudah begitu erat menempel seperti lem yang nggak bisa dilepas, tiba-tiba tidak sesuai harapan bisa lepas begitu saja. Nah itu memang berat ya untuk bisa kembali beraktivitas sendiri. Tapi di balik semua itu, ketika sudah berhasil merenungkan, ketika sudah berhasil melakukan aktivitas sendiri lagi, teman-teman mungkin bisa menemukan sisi yang positifnya dari sisi negatif yang sudah teman-teman rasakan di sini sebelum bertemu orang baru lagi. Ya itu saja dari saya, kesan-kesan saya setelah membaca buku ini. Terima kasih Mama sudah memberikan buku ini untuk dibaca. Kebetulan memang relate ya di tengah proses yang dilalui, di tengah mungkin tugas-tugas yang dilalui. Mungkin ada juga dari teman-teman. Ya semangat teman-teman, percayalah kita sudah sukses. Kita sudah membawa manfaat yang luar biasa, dengan teman-teman masih bisa hidup, tetap bisa menjalani aktivitas yang ada, walaupun mungkin orang itu atau siapapun sudah pergi lepas dari kehidupan kita, tetapi teman-teman sudah hebat, bisa sampai sejauh ini tetap bisa bertahan.